Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivanur Rahma yang akan memandu acara talk show hari ini dengan tema Kurban Online Business dan Bukalapak. Nah, saat ini sudah bergabung nih bersama kita semua, Kak Mimi Jamila. Assalamualaikum Kak Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iva. Sehat? Baik, Kak Mimi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Kak Mimi apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Aku aku panggilnya apa nih, Kak Mimi aja atau ada panggilan yang lain? Apa aja, Kak Mimi boleh? Oh, boleh. Oke, siap deh, Kak. Nah, nanti kan kita akan banyak ngobrolin tentang, kurban online ya, Kak. Nah, berhubung saat ini juga udah mau masuk, Idul Adha, pastikan teman-teman Iya, yang saat sehat. ini sudah menyaksikan, live kita hari ini, dapat menyaksikan Mhm. acara ini secara full agar informasinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, oke, aku balik lagi ke Kak Mimi ya. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Mmm, aku lagi sibuk yang pastinya ngurus anak, terus kerjaan aku sama ngurus pesantren, Oke. Oh, alhamdulillah. kalau boleh tahu pesantrennya di mana, Kak? Pesantrennya ada di Ciledug, ini memang basicnya Al-Quran, tahfidzul Quran, dan mengutamakan anak-anak, yatim dan duafa. Ada sekolah formalnya juga, tapi yang diutamakan itu tadi tahfidz Quran, gitu. Oh, oke, nah kalau misalnya kita, bahas tentang tahfiz Quran itu kan, Kak Mimi sendiri nih, banyak kita tahu kalau Kak Mimi tuh rajin banget upload konten di YouTube atau di Instagram tentang, tilawah Al-Quran yang suaranya Masya Allah sekali. Nah, mungkin Wah, Kak Mimi sedikit ceritakan ke kita semua gimana sih proses mhm, kami ini belajar, Al-Quran ini mulai dari, belajar pertama sampai, bisa melafazkannya dengan baik sesuai dengan, hukum bacaannya itu sendiri, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman yang sedang menyaksikan, yang dirahmati Allah di mana berada, semoga tayangan kita, hari ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Saya akan sedikit bercerita, tentang bagaimana mula saya belajar tilawatul Quran. Jadi memang dulu itu saya hobi banget nyanyi, Mbak. Eee, Oh, gitu. daripada iya, dari nyanyi, jadi lagi ngapain aja tuh nyanyi, nyuci piring nyanyi, ngepel nyanyi, terus orang tua saya bilang, "Ngapain sih nyanyi mulu, mending buat yang manfaat aja, belajar tilawah," gitu. Akhirnya saya dimasukin ke pesantren tilawatil Quran. Mungkin karena orang tua saya melihat ketika, orang tua nyetel Quran, saya bisa ngikutin, akhirnya saya dicariin pesantren yang memang khusus belajar tilawatil Quran, dimasukin ke sana akhirnya. Dimasukin dan memang di sana tuh khusus untuk belajar tilawatul Quran, dari mulai makhrajul hurufnya, kemudian belajar lagunya, belajar jenis-jenis lagunya, semuanya di sana digarap dan, ditutor sama guru-guru yang insya Allah mumpuni di bidangnya masing-masing, gitu. Dan, saya belajar dari sanawiyah kelas 1 sampai kuliah semester 2, gitu. Sampai sekarang masih belajar juga sih, cuma untuk sambil sekolah dan mondoknya itu ya dari SMP itu, gitu. Oh, berarti kuncinya Iya. tekun ya, Kak, ya, biar, Iya, menghasilkan, tilawah yang bagus dan sesuai hukum aturan bacaannya betul betul. Karena memang nggak ada yang instan, Mbak, begitu aku masuk pesantren pun ternyata, bacaan Al-Fatihahku tuh nggak bener gitu kan dites sama Oke. bunyainya ya. Heeh, dites sama bunyainya datang, "Coba baca Fatihah dulu." Baca Fatihah, ternyata aku membaca huruf shad, membaca dha, membaca huruf zai itu salah semua, membaca huruf kha, akhirnya dibetulin makhrajul hurufnya sama guru aku ini, gitu. Nah, dari situ, "Oh, ternyata selama ini bacaan aku salah," gitu, tajwidnya. Nah, dari situ diperbaiki dan, terus belajar, dari ya apa, makhrajul huruf, lagunya, kemudian belajar nafas, pokoknya seputar tilawatul Quran kita kupas di sana sampai mahir, dan bisa bermanfaat juga untuk orang banyak, gitu. Itu juga yang, diaplikasikan di pesantren kami ini juga ya? Gimana, Mbak? Mungkin, metode-metode itu juga yang diaplikasikan ke pesantren kami ini. Iya, betul. Itu yang aku aplikasikan di pesantren. Jadi,
Aku selalu bilang sama para santri bahwa seni teater itu sangat baik, sangat bagus. Membaca Al-Quran memang dibolehkan, dibahkan itu dengan menggunakan lagu. Tapi dari lagu ini yang diutamakan adalah tajwidnya, makhrajul hurufnya. Jadi yang menjadi pondasi adalah tajwid. Jangan sampai tajwid yang ikut lagu, tapi harus lagu yang ikut tajwid. Karena yang utama Oh. jadi panglimanya ini adalah tajwid. Jadi lagu itu ngikut aja, sebagai pemanis aja Mbak, gitu. Oke, menarik sekali nih ceritanya. Kami nih, kalau misalnya kita, balik lagi ke topik hari ini, kurban online. Nah, sekarang kan kira-kira Hmm. udah seminggu lagi menuju Idul Adha nih, karena pas Ya, banget dengan betul. hari ini tentang kemudahan berkurban. Nah, menurut kami ini sendiri, Hmm. apa aja sih, keutamaan atau keindahan berkurban dalam Idul Adha sendiri? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dari pengalaman yang saya alami, keindahan dan keutamaan berkurban itu salah satu di antaranya yang pertama kita bisa belajar ikhlas pastinya. Belajar ikhlas dari harta yang kita keluarkan untuk berkurban. Yang kedua, kita bisa belajar bertakwa kepada Allah. Karena kan ketika kita berkurban, berarti kita sudah merelakan harta yang kita bagi untuk sesama. Ya kan, Mbak? Hmm. Apalagi kurban itu sendiri di bahasa Arab artinya adalah kurban, itu artinya dekat. Kita dari berkurban itu bisa mendekatkan diri kita sama Allah. Kita bisa berbagi. Nah, di situ ada nilai sosial, ada nilai ibadahnya. Kita bisa berbagi sama teman atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok, di desa-desa. Apalagi di situasi pandemi kayak gini kan, semua orang sedang merasakan kesulitan gitu. Jadi dahsyatnya corona nih benar-benar menghempaskan semua sektor gitu. Apalagi teman-teman di pedesaan pasti sangat membutuhkan gitu. Jadi kita bisa saling berbagi, kita bisa memanfaatkan situasi ini jadi bernilai ibadah begitu. Oke, nah, menarik sekali tadi kan, kami ini udah menyinggung sedikit tentang pandemi, berarti bulan Zulhijjah ini yang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak hanya memaknainya dengan ibadah kurban aja, tapi juga ada, ibadah haji gitu. Nah, menurut Ibadah kami ini, haji. pandangan kami ini gimana sih, Kak, untuk, menyikapi kondisi saat ini? Ya, sebenarnya aku sedih banget sih Mbak melihat apa namanya tanah suci yang biasanya itu ramai sama orang tawaf, terus sa'i, kemudian bung sepi begitu aja. Aduh banget, aku sampai nangis beneran deh, sampai yang ya Allah tahun ini tuh sama sekali nggak ada ibadah haji, umroh juga udah dibatasi dan kita nggak tahu kapan dibuka kembali itu walaupun sudah dibuka sekarang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tapi itu hanya berlaku untuk penduduk setempat gitu belum berlaku untuk jamaah umroh dan jamaah haji gitu dan aku dengar memang jamaah haji tahun ini tuh bakal ditunda. Nah, di situasi kayak gini kita bisa mengalokasikan dana ibadah yang tadinya buat haji kita bisa alokasikan untuk ibadah lain ya kita manfaatkan dimaksimalkan untuk beribadah kurban. Misalnya kita yang tadi buat haji, oh ya udah deh dimaksimalin beli sapi aja nih. Memang apa namanya yang bagus, yang memang kan kalau untuk si orang itu kita pilih yang bagus, yang sehat, yang terbaik lah pokoknya. Nah itu kita bisa manfaatkan apa namanya mengganti ibadah haji dengan kita maksimalin ibadahnya itu di kurban gitu. Karena kan niatnya udah haji nih tahun ini, tetap tetap niat pahala hajinya dapat, apalagi kita tahun ini tambah dengan ibadah kurban. Kita bisa membantu sesama, kita bisa memanfaatkan situasi ini jadi nilai ibadah gitu, ibadah buat ngebantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak COVID-19 gitu. Oke, masih soal pandemi nih, Mbak. Tentunya, sesuai yang kami sampaikan kan kita, berharap dengan berkurban ini kita dapat membantu sesama, apalagi yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, di Basnas sendiri, kita kan mengusung tema kurban online Basnas. Itu Iya. menyalurkan kurban online, eee, dengan, protokol kesehatan yang harus diterapkan sehingga, aman untuk kita semua. Nah, menurut kami ini, apa yang dengan berkurban melalui online ini di aplikasi Bukalapak, kurban kita juga dapat bisa memberikan, dampak, yang lebih luas gitu untuk, masyarakat. Iya, memang di situasi seperti ini kan semuanya online ya Mbak ya, mulai dari belanja kita online, belajar di sekolah yang tadi kita tatap muka jadi online juga, dari kantor juga rapat-rapat online, kita sekarang juga kan jadinya online gitu. Kemudian
bahkan sampai wisuda pun ada yang online gitu. Nah, sama seperti berkurban, mungkin itu yang mendorong semangat Bukalapak dan Basnas akhirnya memutuskan untuk bisa berkurban secara online. Jadi kita berkurban sekarang bisa semua kita berbelanja karena kan tinggal klik-klik-klik aja gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi dan kecanggihan saat ini bahwa ya walaupun di situasi seperti ini kita nggak bisa belanja kambing atau hewan kurban lainnya secara langsung, tapi kita sudah bisa dimudahkan dengan teknologi yang ada sekarang ini gitu. Jadi bagus banget sih yang dilakukan Basnas dan Bukalapak ini. Jadi benar-benar memudahkan umat Muslim untuk berkurban di situasi seperti ini. Gitu. Oke, berarti pemanfaatan teknologi sangat dimanfaatkan ya, Kak, kayak gitu. Betul. Dan di situasi kayak gini tuh berasa banget ternyata gitu. Oke, berarti itu juga semoga bisa memudahkan masyarakat untuk tetap menunaikan ibadah kurbannya meski di tengah pandemi gitu ya, Kak. Betul, Nah, apalagi bagi yang mampu udah nggak ada alasan lagi. iya. Udah nggak ada alasan lagi. Oke, Karena udah bisa online. Oke, kami mungkin bisa berbagi sedikit tentang apa sih yang mendukung Kamimi, apa yang mendasari Kamimi untuk mendukung kolaborasi antara Basnas dengan Bukalapak untuk memberikan kemudahan dalam berkurban ini untuk masyarakat. Oke, karena kan di situ kayak gini memang kita tetap ya butuh ada lembaga yang bisa menyalurkan ibadah kurban kita ini. Salah satunya seperti Bukalapak dan Basnas ini gitu. Situasi pandemik kayak gini kan kita nggak bisa karena khawatir terpapar virus atau lain sebagainya, nggak steril atau apa, akhirnya kita mempercayakan sama lembaga yang terpercaya, salah satunya ya Basnas, melalui Bukalapak. Karena kita tahu kalau kita belanja kurban atau kita berkurban di Basnas, itu sudah terpercaya dan insya Allah amanah, semuanya transparan. Dan itulah yang membuat aku tuh mendukung banget gitu kolaborasi antara Basnas dan Bukalapak ini. Gitu. Karena kan mekanismenya pasti sudah pasti sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diusungkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, pasti insya Allah semuanya itu sudah mekanismenya sudah benar, insya Allah sudah percaya, jadi kita nggak bakal ragu lagi. Karena kan semuanya nanti kita juga bakal dikirimkan foto-foto mulai dari pemilihan hewan kurban, kemudian penyembelihan, sampai pemotongan, sampai disalurkan. Jadi insya Allah sudah amanah dan transparan gitu. Insya Allah. Nah, kami ini sendiri bisa nggak membagikan ke kita semua tips nih? Kan biasanya orang kalau misalnya harus belanja online itu butuh kehati-hatian yang ekstra ya, Kak. Apalagi ini menyangkut ibadah. Nah, dari kami ini sendiri ada nggak sih tips untuk memilih e-commerce yang mungkin menyediakan layanan berkurban ini? Oke. Kalau itu karena kan kita sudah tahu ya, insya Allah Bukalapak dan Basnas ini adalah salah satu lembaga dan media yang terpercaya untuk menyalurkan ibadah kurban. Nah, kita semua sudah tahu nih track record-nya bagus di masyarakat gitu. Jadi salah satunya kita bisa pilih memang lembaga yang terpercaya dan ahli di bidangnya gitu. Jadi jangan sampai kita salah pilih dan jadinya tidak tersampaikan gitu niat ibadah kita. Nah, kalau sudah pilih lembaga yang terpercaya, insya Allah semuanya bisa tersalurkan dengan baik. Nah, berarti untuk penonton yang ada di Bukalapak yang saat ini menyaksikan kita, yang ingin menunaikan ibadah kurbannya bisa melalui Bukalapak di panel Buka Kurban, dan di situ dapat dipilih menu Basnas, kemudian dapat disalurkan ibadah kurbannya. Nah, Kak Mimi, tadi kan kita udah ngebahas tentang mekanisme berkurban tengah pandemi, kemudian dampak dari kurban online. Nah, aku mau tanya nih Kak, Mimi udah ada rencana belum untuk berkurban di tahun ini? Insya Allah aku ada rencana. Cuman memang kemarin tuh kayak masih bingung gitu kan, Mbak. Biasanya aku beli langsung gitu. Beli langsung pun aku masih suka tanya sama yang jual, Pak,
ini hewannya sehat nggak ya, bagus nggak ya, gitu. Terus memenuhi syarat nggak, usianya tuh memenuhi syarat untuk disembelih nggak, gitu. Baik nggak, biasanya aku pastikan kita untuk diberikan ke orang lagi, Mhm. mintanya pasti yang terbaik dong Mbak, karena kan Iya. untuk kasih ke orang gitu. Jadinya selalu minta dipilihin. Nah, sama karena aku juga bingung kemana ya, nih kan situasinya lagi kayak gini, nggak mungkin belanja langsung gitu. Apa namanya, jadi insya Allah aku bakal kurban juga, pilih lembaga yang menurut aku terpercaya. Jadi aku pilih Basnas dan aku bakal via Bukalapak dan klik Basnas untuk menyalurkan kurban aku di tahun ini gitu. Oke. Jadi aku Kalau pilih misalnya Basnas yang terpercaya. kalau misalnya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya nih Kak, ada nggak sih Kak yang seru ketika, ingin menunaikan ibadah kurban? Misalnya pas udah datang ke peternak kurban, atau ada yang lain? Gimana Mbak? Sorry. Apakah, di tahun-tahun sebelumnya ada pengalaman menarik atau pengalaman seru tentang, memilih hewan kurban itu sendiri gitu? Apakah di pas waktu, penyembelihan atau waktu di peternak kurbannya? Silakan Kak. Oh gitu. Oke, mmm, yang seru itu biasanya pas penyembelihan sih, Mbak. Kebetulan kan aku punya anak nih, dan kan seneng banget sama hewan gitu. Apalagi kalau dia lihat langsung kayak ya bebek, ya ayam, apalagi kambing gitu, terus ada Mmm, sapi. Nah, pas lagi apa namanya, penyembelihan itu kan, mungkin bagi mereka seru, tapi buat aku sih sebenarnya itu seru-seru serem juga sih, kan nanti ada darah atau apa gitu kan. Yang paling oke. yang berkesan sih memang di apa namanya, di pas bagian penyembelihan. Jadi kita kayak lagi throwback lagi, Mbak. Mhm. Untungnya ya saat itu tuh Allah mengganti Nabi Ismail tuh dengan hewan kurban. Coba deh, nggak kebayang sama aku seandainya saat itu Allah membiarkan Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim. Kayak apa, Mbak? Kita tiap tahun berkurban anak, ya kan? Masya Allah banget gitu. Saat itu Allah akhirnya mengganti, karena saat itu Allah kan sedang menguji keikhlasan Nabi Ibrahim, ya kan? Diuji keikhlasannya, ternyata saat itu Nabi Ibrahim itu ikhlas dan tulus. Jadi Allah melihat itu, akhirnya begitu mau disembelih Nabi Ismail, diganti hewan kurban gitu. Aduh nggak kebayang kalau seandainya tiap tahun aku harus kurban anak gitu ya. Berarti Alhamdulillah. Hikmahnya itu sih gitu. oke, Kak Mimi boleh nih, dibagikan informasinya kepada teman-teman, yang ingin mengikuti, kurban online Basnas ini melalui Bukalapak. Gimana sih Kak caranya? Oh, baik, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja, buka aplikasi Bukalapak, terus pilih menu buka kurban. Nah, terus klik icon Basnas, terus pilih jenis kurban yang ingin kita pilih. Misalnya, lalu kita bisa pilih klik beli sekarang dan lanjutkan ke pembayaran. Nah, kemudian kirim pesan ke akun resmi Basnas dengan format nama pekurban, email, nomor handphone, alamat, dan jenis hewan kurban. Nah, setelah proses transaksi berhasil, para pekurban akan menerima notifikasi dan hasil laporan kegiatan kurban, mulai dari gambaran, pemotongan, hingga pendistribusian daging kurban, semuanya akan dikirimkan langsung ke alamat email kita. Jadi insya Allah sudah terpercaya dan sudah aman. Oke, terima kasih Kak Mimi. Nah, tadi kan Kak Mimi, Sama-sama. sempat, menyinggung tentang, anak Kak Mimi yang, suka banget sama hewan, terus, Hmm. antusiasmenya sangat tinggi kalau misalnya, lihat penyembelihan gitu. Nah, Kak Mimi sendiri, sejauh apa sudah mengajarkan tentang berkurban atau Idul Adha ke anak Kak Mimi sendiri? Oh, oke. Karena anakku masih kecil nih, masih umur 3 tahun, jadi paling aku hanya mengajarkan sama dia kalau ibadah kurban ini sunnah. Mhm. Ibadah kurban ini sunnah dan aku menceritakan sejarah dengan bahasa yang bisa dipahami sama dia, bahasa aku yang bisa dipahami sama anakku ini gitu. Jadi bercerita tentang dulu sejarah kenapa berkurban itu dulu ada gitu. Bercerita dulu Nabi Ibrahim diuji keikhlasannya yang akhirnya mau mengkurbankan Nabi Ismail dan sampai akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail ini dengan domba gitu. Nah dari situ kan dia mulai oh iya tertarik gitu. Oh iya karena dia tertarik ada dombanya sih Mbak. Gitu karena masih kecil juga sih. Jadi aku belum terlalu dalam untuk mengajarkan terlalu jauh gitu. Jadi
aku menceritakan hal-hal yang memang dia bisa pahami aja gitu. Oke, kalau untuk persiapan, Idul Adha sendiri dari Kak Mimi, udah apa aja sih yang dipersiapin, Kak? Persiapan Idul Adha tahun ini pastinya menyiapkan budget ya Mbak untuk berkurban karena kan untuk beli kambing atau beli domba, beli sapinya kan kita butuh apa namanya budget yang cukup gitu sesuai hewan kurban yang ingin kita kurbankan gitu. Kemudian menyiapkan niat pastinya niatnya bahwa berkurban ini adalah yang pertama kita untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua kita ingin membantu sesama dan mengurangi beban teman-teman di pedesaan, di pelosok-pelosok, atau teman-teman yang memang terdampak COVID-19 sehingga mereka tidak bisa berkurban di tahun ini. Jadi kita bisa saling berbagi. Yang ketiga mengharapkan ridho Allah pastinya gitu dari ibadah yang kita dari kurban dan harta yang kita keluarkan di situ ada nilai ibadah. Kita jadi belajar ikhlas, kita jadi apa namanya ibadah kita ini berpahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sih harapannya. Dan itu yang Amin. disiapkan. Amin. Amin. Oke, nggak sangka sekarang waktunya udah selesai nih, Kak. Terima kasih Oh banyak iya. Kak Mimi Ya, Mila atas waktunya. sama-sama. Sama-sama, Terima kasih Mbak. juga informasinya, semoga bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin, amin. Dan Amin. untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, aku ingin ngingetin lagi nih untuk kalian yang ingin menunaikan ibadah kurban melalui Basnas, kalian bisa menunaikannya melalui aplikasi Bukalapak dengan cara buka aplikasi Bukalapaknya, setelah itu pilih menu buka kurban dan klik ikon Basnas, terus pilih jenis kurban yang ingin kalian tunaikan. Kemudian klik beli sekarang dan lanjutkan ke pembayaran. Jadi kurban tahun ini tidak sulit sehingga Betul. kurban menjadi semudah belanja online gitu. Terima kasih Kak Mimi atas Iya, informasinya. sama-sama ya Mbak Iva. Sehat. Sehat selalu. Semoga tayangannya bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Alamin. Terima kasih Kak Mimi. Saya Iva Nurrahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.